Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurul Fauziah dari SDN Sukadana. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, berkenan. Terima kasih. Mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, mulai dari nama, usia, dan aktivitas sehari-hari. Nama saya Ismi Dwi Nuranisa, umur saya 24 tahun. Sehari-hari saya biasanya mengajar di sekolah tingkat SMP sebagai guru bahasa Indonesia. Ibu mulai mengajar di sekolah Ibu saat ini mulai dari tahun berapa? Sudah mulai dari tahun 2023. Apakah sekolah ini memang sekolah pertama yang Ibu dari awal mengajar? Emang ini sekolah pertama? Ya, ini sekolah pertama mengajar saya setelah saya lulus dari perkuliahan S1. Untuk sekolahnya sendiri itu terletak di mana ya, Bu? Letaknya ada di Manggung Harja di Kecamatan Ciparai. Nama sekolahnya? SMP KP Ciparai. Apakah menjadi seorang guru memang keinginan Ibu dari kecil, merupakan cita-cita Ibu? Awalnya memang bukan cita-cita saya menjadi guru, namun karena atas dorongan orang tua saya, akhirnya saya berusaha untuk mengikutinya, dan setelah menjalaninya sebagai seorang guru, alhamdulillah saat ini mungkin sudah mulai ketemu gitu titik nyamannya bahwa menjadi guru itu menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai seorang guru, apa tantangan yang terbesar dalam menghadapi murid-murid saat ini? Mungkin tantangan terbesar saat ini karena sekarang sudah zaman era digital ya, dan handphone. Jadi sekarang anak-anak itu lebih kurang tidak fokus ketika mengajar, mudah bosan karena di pikirannya mungkin ingin segera memainkan handphonenya, lebih suka memainkan gadget daripada membuka buku ataupun menulis dan yang lainnya. Bagaimana solusi dari Ibu ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu? Menurut saya itu juga perlu dorongan juga selain dari guru, harus ada dorongan juga di rumahnya oleh orang tua, karena bagaimanapun mungkin guru itu kan hanya mengajar beberapa jam di sekolah, tetapi sisanya akan diserahkan ke orang tua, di mana mungkin harus dibatasi dalam penggunaan gadgetnya untuk setiap anak agar anak itu tidak terus terfokus dengan titik nyamannya untuk terus menemukan kenyamanannya dalam handphone, tapi dia juga harus diajarkan kewajiban yang lainnya seperti mengingatkannya mengerjakan PR, tugas, ataupun rajin untuk sekolah. Selama menjadi guru, apakah ada sesuatu hal yang membuat Ibu ternyata sangat nyaman gitu menjadi seorang guru dan membahagiakan gitu? Saya merasa nyaman menjadi guru itu setelah baru tahun ini saya ditunjuk menjadi wali kelas. Saya merasa bahwa saya sebagai guru itu selalu dinantikan, dirindukan oleh anak-anak yang saya wali kelaskan khususnya, ataupun dengan murid-murid yang lainnya. Jika mereka yang antusias belajar dengan saya dan menunggu kehadiran saya di kelasnya, sehingga membuat saya terkadang merasa bahwa saya memang ternyata guru yang mereka inginkan atau menjadi orang yang dapat mereka butuhkan. Kalau untuk jadwal sendiri, Ibu biasanya mengajar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan karena di sekolah saya itu terbagi menjadi dua sih, pada si pagi dan siang. Kalau dari pagi biasanya saya mengajar dari pukul 7 sampai pukul 12. Dilanjut nanti bagian siang itu dari pukul 12.15 sampai pukul 17:10. Cukup padat juga ternyata ya, Bu ya. Cukup padat dan jamnya banyak. Kalau untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan di rumah itu seperti apa? Biasanya saya membagi waktunya, saya mulai bangun dari subuh pukul 4, saya sudah bangun untuk membersihkan rumah, masak, untuk menyiapkan persiapan makan. Kemudian pukul 7 saya berangkat sekolah. Kadang pukul 2 itu saya bisa pulang dulu karena bisa dilanjutkan nanti pukul 4. Nah, di sela-sela waktu itu terkadang saya menyiapkan terlebih dulu juga masakan atau membersihkan rumah, sehingga mudah untuk membaginya. Alhamdulillah tidak terlalu padat, dan ketika waktunya pulang ya sudah waktunya beristirahat. Menurut Ibu,
hikmah yang paling besar yang Ibu rasakan ketika menjadi guru itu apa? Hikmah yang paling besar yang saya rasakan itu mungkin ketika anak-anak, oh ya kemarin ketika Hari Guru kemarin, menurut saya itu menjadi hikmah yang mengesankan juga bagi saya dan bersyukur. Ternyata anak-anak itu tidak semuanya seperti yang saya pikirkan. Terkadang ketika kita melihatnya di kelas seperti anak yang kurang peduli terhadap gurunya, tapi ternyata dia itu sangat mempedulikan kita. Mereka menuliskan beberapa pesan untuk saya, di mana dalam isi pesan tersebut cukup menyentuh hati ya, khususnya bagi saya ketika merasa lelah sebagai guru. Ketika melihat tulisan tersebut membuat saya tersadar bahwa ternyata memang saya itu disayangi oleh mereka. Apakah ada harapan untuk para pelajar dari Ibu sendiri sebagai seorang guru? Semoga bisa menjadi murid yang memiliki akhlak yang mulia dan memiliki budi pekerti yang baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.